Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Atas segala rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, sebelum saya akan melanjutkan materi, perkenalkan, nama saya Zanita Aprilianti, NIM 180920633 dari kelas tambang B. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa itu metode numerik. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menformulasikan masalah matematis agar dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan. Metode ini biasa digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Kemudian pindah ke slide kedua, yaitu manfaat mempelajari metode numerik. Yang saya rangkup di sini sekarang itu hanya 4. Yang pertama, metode numerik merupakan alat bantu pemecah masalah matematika yang sangat ampuh. Jadi manfaat yang dimaksud di sini yaitu jika ada masalah matematika, biologi, kimia, fisika, dan bidang keteknikan yang lumayan sulit disederhanakan, jadi bisa kita menggunakan metode ini. Yang kedua, dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu terkhusus untuk para ahli IT dan yang paling mengerti tentang keprograman komputer. Yang ketiga, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi atau lebih sulit. Yang keempat, mampu menangani sistem persamaan besar. Slide selanjutnya, sistematika metode numerik yang diakibatkan oleh masalah matematika, biologi, kimia, fisika, dan bidang keteknikan. Lalu dimodel menjadi matematika, kemudian dirubah menjadi model numerik dan analitik. Next, di slide selanjutnya, tahap pemecahan masalah. Dalam metode numerik itu, ada beberapa tahap dalam menyelesaikan masalah, seperti matematika, biologi, kimia, fisika, dan bidang keteknikan. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu permodelan. Kemudian yang kedua, menyederhanakan model. Yang ketiga, menformulasikan numerik. Yang keempat, pemrograman. Kemudian yang kelima, operasional, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Next, di slide selanjutnya, metode numerik dalam pertambangan. Yang saya bahas sebelumnya tadi, itu adalah metode numerik secara umum. Sekarang ini, metode numerik dalam bidang pertambangan. Hampir semua aspek dalam dunia pertambangan itu memanfaatkan metode numerik dalam pengerjaannya. Contohnya, perhitungan cadangan dengan menggunakan metode iterasi Gauss, Newton atau respon, atau metode iterasi Gauss-Newton. Dan yang kedua, kestabilan lereng dengan menggunakan metode elemen hingga finite element method. Dan masih banyak lagi bisa dikerjakan menggunakan metode numerik. Jadi, metode numerik adalah salah satu cabang ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia pertambangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan metode numerik dalam proses kestabilan lereng. Persoalan kestabilan lereng merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi pekerja konstruksi dalam pertambangan maupun rekayasa sipil. Pada saat ini terdapat sejumlah metode analisis dan program komputer yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng, mulai dari yang sederhana seperti metode kesetimbangan batas sampai dengan yang rumit seperti metode numerik.
Kemudian, faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Yang pertama yaitu sifat fisik bobot isi. Yang kedua, kuat geser, sudut geser dalam, dan kohesi. Yang ketiga, struktur geologi mayor dan minor diskontinu. Yang keempat, geometri lereng, kondisi air tanah. Yang kelima, faktor-faktor luar getaran akibat blasting atau beban alat mekanis yang sedang bekerja. Kemudian, dari gambar di sini dapat dilihat bagaimana permodelan lereng yang menggunakan perhitungan. Selanjutnya, beberapa keuntungan penggunaan metode numerik dalam analisis kestabilan lereng. Beberapa keuntungannya yaitu, yang pertama, dapat digunakan untuk menganalisis lereng dengan mekanisme longsor yang kompleks. Yang kedua, kondisi tegang dan regang yang ada pada lereng dapat dimasukkan dalam perhitungan kestabilan lereng. Yang ketiga, berbagai macam kriteria keruntuhan, baik yang linear maupun non-linear, dapat digunakan. Yang keempat, efek perkuatan pada lereng dapat dimasukkan dengan mudah dalam analisis kestabilan lereng. Selanjutnya, pada proses kestabilan lereng, metode yang digunakan yaitu Finite Element Method atau biasa disingkat menjadi FEM. Dalam metode elemen hingga domain dari daerah yang dianalisis dibagi ke dalam sejumlah zona-zona yang lebih kecil. Jadi, dalam menganalisis kestabilan suatu lereng, yaitu zona dibagi menjadi lebih kecil dan disebut sebagai elemen. Elemen-elemen yang setiap titik simpul dihitung dahulu, kemudian sejumlah fungsi dalam titik simpul. Kemudian fungsi interpolasi yang diasumsikan, jadi setiap perpindahan dari elemen dari simpul dapat dihitung menggunakan metode numerik. Slide selanjutnya yaitu terdapat dua pendekatan yang umum digunakan dalam analisis kestabilan lereng dengan menggunakan metode elemen hingga, yaitu metode pengurangan kekuatan geser. Prinsip dari metode ini yaitu kekuatan geser material nilainya dikurangi secara bertahap sampai terbentuk suatu mekanisme keruntuhan pada lereng. Selanjutnya, metode penambahan gravitasi. Prinsip dari metode penambahan gravitasi yaitu nilai gravitasi dinaikkan secara bertahap sampai terbentuk suatu mekanisme keruntuhan pada lereng. Faktor keamanan dalam pendekatan ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu dalam kurung Fs Gi sama dengan G limit per G aktual, di mana G aktual adalah konstanta gravitasi serta G limit adalah nilai gravitasi yang tepat menyebabkan terjadi suatu keruntuhan pada lereng. Jadi, ini adalah hasil dari mekanisme keruntuhan dan faktor keamanan untuk model lereng lempung. Jadi ini menggunakan aplikasi surpak dan tentunya perhitungan yang digunakan di dalamnya yaitu menggunakan metode numerik ya. Oke, terima kasih. Itulah materi yang saya telah paparkan tentang peran metode numerik di dunia pertambangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.